Selamat pagi Bunda, yang pertama kita lakukan saat akan membuat game adalah mempunyai bayangan akan seperti apa gamenya. Atau kalau kita sudah mempunyai contoh game yang dibuat orang lain, kita bisa melihat game itu, kemudian kita tuliskan apa saja yang ada di game itu, dan apa saja yang bisa dilakukan, dan apa saja yang terjadi. Sebagai contoh, ini adalah game menangkap huruf A, saya mainkan dulu. A. Ups, salah. A. Nah, dari sini semoga kedengaran ya. Yang saya lihat adalah saat mangkoknya menangkap lingkaran kuning yang tanpa huruf, keluar suara up, salah. Saat mangkoknya menangkap huruf A, keluar suara A. Kemudian kita akan lanjutkan. Mangkoknya juga bisa digerakkan dengan tombol kanan dan kiri. Ups, salah. Dan saat kita menangkap huruf A, skornya berubah. Saat kita menangkap salah. yang kosong, skornya jadi minus 10. Coba lihat. Salah. Dan waktunya juga terus berjalan, habis semakin turun 35, 34, seperti itu. Jadi itu yang pertama kita lakukan, yaitu mempunyai gambaran gamenya akan seperti apa, peraturannya seperti apa. Peraturannya di sini adalah kalau nangkap A dapat 10, kalau tangkap yang salah dapat minus 10. Kemudian setelah kita mengamati, observasi, kita tulis apa yang ada di dalam game ini, peraturan dan deskripsinya. Yang pertama, kita ada apa saja karakter yang ada di dalam game. Ada mangkok, kemudian huruf A dan huruf kosong. Kemudian ada skor, kemudian ada timer. Kemudian yang kedua, kita pecah per masing-masing bagian. Mangkok, apa yang bisa dilakukan mangkok? Dia bisa bergerak ke kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, huruf A. Apa yang terjadi dengan huruf A? Muncul dari atas, random, nggak selalu dari atas. Coba kita lihat sekali lagi biar jelas. Ini saat muncul dari sini, sekarang muncul dari sini, sekarang muncul dari sini. Jadi dia munculnya random. Kemudian dari atas ke bawah. Kemudian nomor 4, huruf kosong, sama muncul dari atas ke bawah, random. Kemudian peraturannya bagaimana? Peraturannya, saat mangkok menangkap huruf A, keluar suara A. Kemudian skornya bertambah 10. Saat mangkok menangkap huruf kosong, keluar suara ups, salah, dan skor berkurang 10. Dan ini adalah langkah pertama yang dilakukan dalam membuat game. Kita punya bayangan gamenya akan seperti apa, ada apa saja di dalam game, ada karakter apa saja, kemudian peraturannya bagaimana. Nah, atau kalau kita tidak punya bayangan, kita bisa melihat game lain, kemudian kita bisa mengkopinya, recreate, membuat ulang, atau menambahkan sesuatu karakter untuk membuatnya lebih kreatif lagi, bisa. Setelah kita punya bayangan atau gambaran atau melihat orang lain, kita tuliskan karakternya apa saja, apa yang bisa dilakukan oleh karakter itu, dan peraturannya apa, rule-nya apa, tata tertibnya apa. Setelah kita punya, baru kita akan bergerak ke codingannya. Jadi ini namanya adalah pseudocode atau coding buatan, coding palsunya. Jadi kita coding pakai bahasa kita terlebih dahulu. Nantilah ini kita baru coding menggunakan Scratch. Nah, setelah kita punya pseudocode,
Seperti ini, yang berisi karakter, apa yang bisa dilakukan karakter, peraturan, dan peraturannya. Sekarang kita ke Scratch untuk membuat gamenya. Untuk mengakses Scratch, Bunda tinggal klik ini, scratch.mit.edu. Nanti Bunda juga bisa mengunduhnya di laptop Bunda supaya nggak tergantung pada internet. Caranya, Scratch, download. Kemudian Bunda tinggal pilih Scratch Offline Editor, nanti akan dibukakan halaman di Scratch untuk mengunduh sesuai dengan sistem operasi laptop Bunda. Biasanya Windows ya. Nah, Bunda tinggal klik, ini ada syaratnya Windowsnya minimal Windows 10, Windows 7 nggak bisa. Nanti di sini akan menyala kalau Bunda pakai laptop Windows, karena saya menggunakan OS, Chrome OS, maka yang menyala Chrome OS. Nanti tinggal klik, akan terdownload, dan Bunda tinggal install. Ini juga bisa diinstal di Android, terutama tablet. Kalau iPhone kayaknya belum bisa. Langsung setelah kita membuat account, caranya seperti membuat Facebook, Bunda bisa pakai Gmail, Bunda lalu klik create. Kita tunggu sampai loading penuh, karena itu saya sarankan memang lebih bagus kalau Bunda menginstalnya di laptop Bunda, jadi nggak perlu menunggu seperti ini, loading, terutama untuk pelatihan nanti kan. Mungkin paling bagus sebelum pelatihan, softwarenya ini Bunda download, kemudian Bunda share melalui WhatsApp group atau apa supaya diinstal dulu oleh peserta. Jadi kita nggak bergantung pada internet. Kemudian pertama yang biasanya saya minta untuk lakukan adalah memberi judul gamesnya. Kemudian ini adalah untuk judulnya, Bunda tinggal klik, nanti bisa diganti. Saya perkenalkan terlebih dahulu, sebelah kiri ini adalah untuk mengatur codingannya, sudah dikelompokkan, motion untuk mengatur pergerakan, lihat ini ada banyak. Kalau Bunda scroll nanti banyak sekali, ini sudah menjadi kelompoknya looks itu untuk mengatur penampilan, sound itu untuk mengatur suara, event itu untuk mengatur kapan terjadinya sesuatu, kapan when ketika dipencet, ketika ini diklik, ketika suaranya terlalu keras, ketika saya menerima pesan. Kontrol itu untuk mengatur bagaimana codingnya akan bekerja, apakah menunggu 1 detik, apakah diulang 10 kali, apakah selamanya, ataukah hanya berlaku ketika satu kejadian terpenuhi. Kita akan menggunakan paling banyak ini, yang lain-lainnya nanti sesuai dengan perkembangan training nanti kita akan pelajari. Sekarang kita lihat yang ini adalah working area. Saya masuk ke atas dulu ke motion. Di working area kita bisa meletakkan code-nya kita dengan di sini ditarik saja, taruh di sini dilepas. Kalau kita klik, Bunda lihat sini ada gambar sprite. Sprite itu adalah karakter. Ini namanya sprite 1, ini bisa kita ganti namanya supaya membantu mencarinya. Kucing misalnya, klik enter, dia jadi kucing namanya kan. Nah ini kalau Bunda aktifkan warna biru seperti ini, maka ini code-nya mengatur jalannya kucing. Kalau kita klik dia akan berjalan. Supaya kelihatan bisa diatur lebih banyak lagi, misalnya 200, Bunda klik jalan 200. Ini adalah stage atau yang tampilannya nanti previewnya seperti apa, dari hasil codingan ini akan muncul di sini. Ini untuk memilih sprite ada banyak, tinggal klik. Kita akan membuka, ada banyak pilihannya, ada binatang, manusia, fantasi, dance, musik, lain-lain. Bunda bisa klik pilih. Bunda juga bisa unggah sendiri dengan cara ini ada pilihannya di sini, upload sprite. Kalau punya gambarnya anak, fotonya anak, bisa dipakai. Ini backdrop untuk mengatur ini halaman backgroundnya ini stage. Sama saja bisa dipilih langsung, ada banyak pilihannya, ya kan? Sudah dikelompokkan juga. Bunda juga bisa mengunggah, misalnya memfoto sekolah, memfoto kelas dan jadi background, bisa. Caranya tinggal klik upload background, backdrop, dan tinggal pilih di folder laptop Bunda. Mudah sekali bukan? Sekarang langsung kita ke codingannya, saya hapusin dulu. Dan ini saya hapus dengan cara diklik trace-nya ini. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah mangkok. Kita pertama masukkan mangkok dulu. Cari dulu apakah ada mangkok, kita klik di sini, choose a sprite. Klik di sini, mangkok itu bahasa Inggrisnya adalah bowl, B-O-W-L. Yes, kita punya mangkok, klik. Kita tunggu dia akan muncul di sini.
Yes, sudah muncul di sini. Dia juga akan kelihatan di sini. Kita bisa ini tarik di sini untuk muncul. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi kita butuh huruf ya. Nah, saya rasa huruf saya akan membuat sendiri karena saya kurang puas dengan huruf di sini. Misal saya lihat ini fontnya kurang memuaskan menurut saya. Oh, nggak ada di sini. Oke, pas berarti. Kalau gitu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, paint. Artinya kita akan melukis sendiri, menggambar sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita, biasanya saya akan pakai lingkaran. Kemudian udah bikin saja lingkaran. Drop seperti ini. Saya ulangi lagi, saya hapus dulu. Klik lingkarannya, kemudian udah. Klik di sini, jangan dilepas. Tarik, sesuaikan ukuran yang dipinginkan. Mendorong dilepas. Warnanya bisa diganti di sini menggunakan ini tanda panah, warna kuning misalnya, kemudian atur kecerahannya, gelapnya, sama terang sekali seperti ini. Oke, mau diberi outline atau enggak? Kalau enggak, Bunda tinggal klik di sini, supaya enggak ada outline-nya. Oke, kemudian kita kasih teks dan Bunda klik. Enggak kelihatan semua, jangan khawatir. Saya blok dulu. Caranya ngeblok yang gimana? Sebentar, saya ulangi saja di depan. Biar klik teks dan klik mau di mana mau ditempatkan hurufnya, klik. Kemudian Bunda bisa pilih dulu di sini warnanya. Yang mudah, saya mau warna merah, agak gelap. Oke, kemudian Bunda klik lagi di sini, ketik A. Nah, kalau kurang gede Bunda blok. Kemudian Bunda besarkan. Oh, sorry. Besarkannya bukan begitu caranya. Bunda klik di sini. Kemudian Bunda tarik di sini. Nah, klik ini, kemudian Bunda pilih ujung ini, tarik. Kemudian Bunda tinggal posisikan. Nah, kalau hanya nggak sayang seperti ini atau ingin yang bentuk lain, Bunda bisa cari. Teksnya diaktifkan dulu, kemudian kita perbaiki, kita blok, kita ini atur hurufnya mau yang seperti apa. Serif misalnya, atau ini ada A marker seperti ini. Mungkin paling coba kalau serif seperti apa. Oh, oke, mungkin handwriting yang hanya seperti ini. Jadi sesuaikan dengan A di sekolah Bunda. Kemudian yang kedua adalah saya akan memastikan ini, klik tombol ini dulu Bunda untuk memindah-mindah. Klik di warna kuning dulu. Lihat ini adalah titik tengahnya kuning, lingkaran kuning. Saya mau samakan dengan ini yang hitam-hitam di tengahnya ini. Itu adalah senternya sprite ini. Jadi saya mau dia ada di senternya. Sprite A-nya juga sama, saya titik di tengah ini, klik. Kemudian berarti ini lingkarannya kurang pas. Saya besar sedikit. Nah, oke, setelah selesai, saya klik begini untuk mengaktifkan semuanya. Saya klik copy. Nah, gitu. Kenapa? Karena saya akan membuat huruf kosong. Ini saya kasih nama A. Klik enter. Kemudian saya akan membuat, saya kembali ke code dulu. Ini kok nggak kelihatan. Nah, ini saya sudah punya mangkok huruf A. Sekarang kita membuat huruf kosong dulu. Saya seperti biasa pen, klik. Kemudian di sini saya klik langsung paste. Klik paste. Nah, saya klik di luar dulu, kemudian klik in, masih diaktifkan Y. Klik huruf A-nya, saya pencet delete di keyboard. Nah, ini jadi huruf kosong. Tinggal kasih nama. Huruf kosong misalnya. Klik enter. Kembali klik di code untuk kembali ke halaman ini. Nah, sekarang kita sudah punya karakter. Tinggal kita atur sebentar. Saling bertumbuk. Ini terlalu besar, kita bisa atur. Caranya gimana? Ini kalau kita aktifkan, maka ini adalah elemen yang bisa diganti, properties yang bisa diganti dari sprite ini, sprite A.
Kita bisa ubah ukurannya jadi misalnya 50%, klik enter seperti ini, atau masih terlalu besar kita kasih 35 mungkin, klik enter. Masih terlalu besar juga 30, klik enter. Kalau cocok kita ke huruf kosongnya kita aktifkan, klik dan kita ubah di sini 30, klik enter. Oke, sekarang kita sudah memiliki mangkok, huruf A, dan huruf kosong. Bunda praktek dulu, setelah ini kita akan membuat supaya mangkoknya bisa bergerak, hurufnya bisa muncul dari atas. Bunda praktek dulu memasukkan mangkok, huruf A, dan huruf kosong. Nah, setelah kita membuat karakter, sekarang kita tinggal memasukkan codingan untuk membuat karakter ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Karakter huruf A supaya bisa muncul dari atas, random, ke bawah. Caranya, kita buat bowlnya dulu ya, mangkoknya dulu, klik, supaya aktif. Ini sudah muncul di sini, berarti aktif. Kemudian, saya perkenalkan dulu nih tombolnya. Ini tombol untuk mulai permainan, ini untuk menghentikan permainan. Jadi kita pingin saat permainan dimulai, kodenya bekerja. Jadi kita klik event, when green flag klik, saat ada yang mulai bermain, kita pingin ballnya mulai dari tengah-tengah sini. Jadi kita klik motion, karena mengatur posisi pergerakan. Kita pilih go to, ini dia. Ini ada X dan Y. Bunda ingat ya, ini yang atas bawah ini Y, kanan kiri itu X. Bunda lihat ini 11 dan minus 142. Kalau kita pindah ke atas, Y-nya jadi positif, X-nya jadi masih kurang lebih sama. Kalau kita pindah ke kiri, X-nya akan jadi minus. Yang ada di tengah-tengah ini adalah 0 dan 0. Titik pusatnya, titik tengahnya ini. Tapi kita ingin dia mulai dari bawah sini. Jadi ini kita tarik, kita taruh di bawah. Artinya apa? Ketika diklik, bowlnya harus ke arah sini. Saya tunjukkan ya. Kalau di sini kita klik, dia ke sana. Sekali lagi, dimanapun dia berada, kalau ini diklik, dia akan patuhin kodenya ini ke sana. Sekarang kita bikin supaya saat kita klik panah ke kanan, dia ke kanan. Caranya, kita mau bikin, ini kan berarti ketika, kata kuncinya di situ, ketika dipencet kanan, dia ke kanan. Berarti kita butuh kontrol, if, then, ini adalah situasional. Ketika, ini dia, ketika apa? Ketika ada yang memencet di keyboard. Keyboard itu input, jadi kita perlu merasakan sensing. Ketika ini key space, ini ada tanda panah, walaupun bukan space yang dipencet, tapi ini ada tanda panah, berisi semua karakter yang ada di keyboard. Kita mau pakai ini, terutama right arrow-nya, kita tarik dulu, tarik, dan Bunda lihat bentuk sudutnya bisa masuk ke sini, ya kan? Seperti ini juga, tarik, dia akan menyesuaikan. Dan kita ingin mendengarkan supaya ketika right arrow diklik, apa yang kita ingin terjadi? Kita ingin ball-nya ke kanan. Kita ke motion sekarang. Mengubah ke kanan berarti X-nya. Ini dia, change X. Misalnya supaya kelihatan langsung agak banyak, 20. Ini bisa diganti angkanya ya. Kemudian klik enter. Kemudian kita harus satukan. Kemudian klik play, kemudian saya klik keyboard saya. Kok nggak jalan Mr. Noel? Tadi jalan, tapi nggak jalan terus. Kenapa? Karena ini kodenya, lihat kita harus detail instruksinya. Dia sudah mendengarkan kalau dipencet jalan 1 kali 20 pixel. Kalau sudah dilakukan, ya sudah. Nah, kita pingin dia melakukan bukan cuma sekali, tapi setiap kali dipencet. Jadi kita ke control, kita beri instruksi yang lebih jelas, yaitu forever. Selama-lamanya, kalau dipencet panah, kamu harus jalan ke sana, X20. Kita ulang lagi, klik go, saya pencet keyboard, panah kanan. Nah, kayaknya 20 kebanyakan ya. 10 deh.
Nah, sekarang kita ada masalah, kita nggak pingin seperti ini. Kita pingin kalau ke ujung dia mantul balik ke sini. Kan nggak seru. Seperti ini kan nggak seru kan? Kita coba lagi. Seperti ini nggak seru nih. Wah, nggak seru banget. Saya pingin tetap ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik dulu motionnya. Itu ada di motion, sudah dibuatkan. If on the edge, kalau saya nggak salah. Nah, ini dia. If on the edge, bounce. Kalau mencapai ujung, bounce, mental balik. Itu katanya. Klik di sini. Nah, kemudian kita coba. Klik. Nah, loh. Tapi bondnya ya nggak kayak gini, Mr. Noel, gitu kan. Bentar, saya perbaiki dulu. Nggak kelihatan. Nah, oke, saya kembalikan dulu sana. Tadi kalau misalnya Bunda bounce ya, saya ulangi lagi biar. Nah, kalau bounce supaya dia bounce nggak kayak tadi kejadian balik seperti itu, kita atur lagi. Ini dia, set rotation style left and right. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita mau yang sebaliknya. Kalau ke kiri, maka change X-nya jadi minus. Kita pakai yang sama. Sebenarnya kita bisa copy ini sih Bunda. Tapi supaya Bunda hafal, kita ulangi lagi dari depan saja nggak apa-apa. Klik Ctrl, kemudian if then, taruh di forever. Tetap di forever ini. Lihat ya, ini adalah kotak forever. Kemudian kita klik sensing, key press, ini key space press, kita taruh. Space-nya kita ganti dengan left arrow. Kemudian kita ke motion, change X by, ini kita ambil. Kalau ke sana positif, kalau ke kiri negatif, kita kasih negatif minus 10. Klik enter. Sama, if on the edge, ini if on the edge, bounce, dan set rotationnya left right. Oh, salah di sini. Nah, sekarang saya coba kanan, aman, kiri, aman. Oke, itu adalah mengatur mangkoknya. Setelah ini kita akan mengatur hurufnya dari atas ke bawah. Nah, setelah kita membuat mangkok bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan panah kanan ke kiri yang kita pencet, sekarang kita membuat huruf A bisa muncul dari atas random ke bawah. Caranya, kita aktifkan dulu huruf A-nya, sprite huruf A. Kemudian kita ingat saat mulai kita ingin dia muncul dari atas ini ke bawah. Jadi kita klik event, when green flag klik, kita mau motion, nah go to random position, kita ingin dia muncul di mana saja. Ada di sini, sini, tapi bukan di sini ya. Kita ingin dia munculnya di atas saja, tapi boleh dari manapun di sini. Di X boleh dari manapun, tapi harus di Y yang sama. Kita ingin dia ada di sini. Dari sini. Nah, kita lihat Y-nya berapa, Y-nya 173. Dia boleh dari manapun X-nya, tapi Y-nya harus 173. Jadi, kita turun, kita klik set Y, itu 173. Kita coba ya, ditaruh di sini, klik, dia muncul di sana. Taruh di sini, klik, muncul di sana. Klik, 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 dia akan pindah-pindah. Oke, good. Sekarang kita tinggal membuat dia supaya turun ke bawah. Turun ke bawah. Caranya gimana? Turun ke bawah itu adalah saat Bunda lihat, Y-nya 140. Kalau turun lagi, Y-nya
minus 17. Jadi turun ke bawah itu bisa kita buat dengan merubah y-nya. Jadi di sini kita buat forever supaya dia terus turun. Kita buat forever motion change y by 10. Kita coba ya, klik. Kenapa nggak turun-turun Mr. Noel? Karena bukan by. Bentar. Kita butuhnya adalah minus. Nah, oke, kita coba ya. Klik. Nah, dia kita turun. Pertanyaannya sekarang, kalau turun terus dia, kapan balik lagi? Jadi kita buat, kalau dia sampai ke titik tertentu di sini, dia balik ke atas lagi. Kita coba, sebentar. Kita ambil dulu y-nya berapa. Kita ingin kalau dia menyentuh di sini, minus 163, atau lebih turun lagi boleh. Minus 181, dia kembali ke atas. Oke, berarti kita butuh operator untuk membandingkan. Nah, lebih ketika y-nya lebih, berarti lebih besar nih. Ini dia. Bentar. Taruh dulu di sini. Kita butuh kontrol. If. Ini dia. Kalau y-nya lebih besar dari ini, bukan lebih besar, lebih kecil Mr. Noel. Oh iya. Maklum, matematikanya juga lupa. Nah, ini dia. Kan kalau semakin ke bawah y-nya tambah kecil ya kan? Lebih kecil dari y-nya mana? Kita lihat y-nya 201 minus 201, kita cari turun, ya ini dia. Kalau y position lebih kecil dari minus 181 ya kan, ini minus 181. Kalau lebih kecil lagi, lebih ke bawah lagi, kita pingin dia kembali ke atas dan turun terus. Pakai ini berarti kan, kita pakai ini, go to random position, kemudian set y itu 173, klik enter. Dan sekarang kita tinggal masukkan ini sini ke forever. Kita coba klik, hilang, muncul dari sana, hilang, muncul dari sana, hilang, ya bekerja. Nah, itu caranya untuk membuat huruf A muncul dari atas random position. Sekarang sama, kita akan buat huruf kosongnya sama. Kita klik. Ini kita bisa copy, tapi supaya hafal, kita ulangi dari depan saja. Event, when click, kemudian kita bikin motion-nya, go to random position, dari mana saja boleh, tapi harus dari atas ini. Dari y-nya, ini kita bawa aja, kita ingin dari sini, set y to ini, kemudian ingat kita ingin dia berkurang y-nya terus berkurang minus, jadi kita pakai forever, kemudian motion y-nya diambil, change y by ini, kemudian kita ingat kalau sampai bawah, sampai di sini, kita ingin turun, kita ingin dia kembali ke atas. Oke, jadi caranya kontrol if then. Ketika lebih kecil dari y ini, dia ke atas lagi. So, kita pakai operator membandingkan lebih kecil. Kita butuh posisi y-nya ini, turun y position. Ketika y position lebih kecil dari minus berapa ini? 178.
Kita minta dia kembali ke random position, go to random position, kemudian set Y to 178, tapi yang positif kali ini. Nah, jangan lupa digabungkan. Dulu. Ya betul, situ. Klik ini, kita lihat. Kok nggak jalan? Sebentar, dicek dulu. Forever, go to random position. Oh, saya salah. Ini dia. Oh, yang aktif ini tadi. Saya kira aktifkan yang huruf kosong dulu. Klik. When click go to random position, set Y. Oh, salah ini. Betul. Forever change Y. Baik. Ini minus 10. Enter. Ya, udah langsung bekerja dia. Ya kan, muncul dari turun, hilang sana, turun, muncul lagi random. Nah, kita sudah berhasil membuatnya. Bunda mungkin bisa kalau mau menambahkan lagi supaya lebih banyak bisa. Ini tinggal di copy, duplicate, kemudian klik, dia akan muncul. Nah, nanti kita tinggal atur supaya bisa muncul bergantian tiap berapa detik supaya nggak sama-sama seperti ini. Itu nanti, sekarang Bunda tinggal praktek terlebih dahulu cara mengatur supaya huruf A-nya bisa muncul dari mana saja. Bunda praktekkan, kalau belum bisa Bunda ulangi lagi videonya. Nah, setelah kita membuat huruf A muncul dari atas, bold ke kanan kiri, huruf kosong muncul dari atas random. Sekarang kita akan membuat peraturannya, yaitu saat mangkok menangkap huruf A, tahunnya menangkap bertabrakan gitu ya codingnya, menyentuh huruf A akan keluar suara A. Nah, ini nanti saja skornya. Saat mangkok kosong, mangkok menangkap huruf kosong, keluar suara salah atau kalimat apapun yang Bunda inginkan. Nah, kita akan membuat itu. Caranya saya full screen sebentar. Supaya mudah ini saya hapus dulu satu. Kita fokus ke yang A dulu, klik A. Nah, saat A bersentuhan dengan ini, kita ingin buat itu. Jadi saat A, kuncinya berarti when atau if then. If then, ini dia. Kita masukkan, ditaruh sini dulu biar gampang dilihatnya, nanti baru kita masukkan. Ketika A bersentuhan, sensing berarti touching, ini dia. Klik, bawah turun, taruh. Touching apa? Klik di sini, tanda panah, ada pilihan. Touching bo. Maka kita ingin membuat suara. Jadi kita sound. Klik ke sound dulu. Karena kita pinginnya A dan belum ada, kita punya pilihan. Ini ada pilihannya yaitu merekam atau mengunggah. Boleh direkam dulu di HP, nanti filenya diunggah bisa. Tapi paling gampang sih direkam langsung di sini ya. Saya klik record, nanti saya akan bilang A. Klik. Kemudian ini ada petunjuk, klik allow. Kemudian kalau sudah siap kita tinggal record. A. Nah, kita bisa pilih dari hasil record kita, agak pilih yang ini aja kayaknya. Kemudian klik play A untuk mendengarkan hasilnya. Kalau cocok, klik save. Kalau enggak, record ulang. Klik save. Kemudian saya akan beri nama sound A. Klik enter. Kita kembali ke code kita. Kemudian di sini kita klik sound. Kemudian klik start sound. Taruh di sini. Oke, belum bisa karena belum ada yang menyentuh bowlnya. Kita masukkan ke codingnya.
di dalam forever, kita klik A, 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 oke, A, betul. Kalau ini belum, nah sekarang kita mendengarkan suara, memasukkan suara huruf kosong, supaya kalau nyenggol ini mangkok keluar suara salah. Caranya sama, kita if then, kemudian kita ingin merasakan saat huruf kosong nenggol ball, kita sensing, nyenggol apa ini, sensing, touching, menyentuh ball, maka kita ingat soundnya belum ada, jadi kita bikin soundnya dulu. Klik di bawah, kita rekam, record, ini, salah. Kita potong supaya nggak terlalu lama. Klik, salah. Mungkin agak mundur. Salah. Kalau cocok, klik save. Kalau enggak, re-record. Beri nama, salah. Klik enter. Kita kembali ke code. Sekarang di sound sudah ada pilihannya biasanya. Start sound. Pilih yang start sound, bukan yang play. Kalau play nanti kita akan menunggu sampai selesai. Kalau start, dia mulai dan kita code-nya yang lain masih bisa berjalan. Klik ini, bawa ke dalam. Kita simpan di dalam forever. Kita coba. Salah. Salah. A. Salah. A. Salah. A. Salah. Salah. Bekerja. Jadi begitu caranya memasukkan sound, merekamnya dengan klik sound, kemudian klik di sini ada pilihan rekam, kepencet. Bunda praktekkan. Kalau belum bisa, ulangi lagi dari awal, perhatikan, tinggal ngikutin, pasti bisa. Semangat ya. Setelah ini kita akan mencoba memasukkan skor supaya bisa muncul skor setiap kali nangkep A tambah 10 misalnya, nangkep yang kosong minus 5 atau minus 10, nanti kita akan buat setelah ini. Nah, setelah kita membuat supaya hurufnya muncul dari atas ke bawah random, kita buat ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita membuat skornya supaya bisa bertambah saat berhasil menangkap huruf A. Caranya bagaimana? Berarti kita perlu variabel untuk menyimpan data skor. Kita klik variabel, kemudian di sini make a variable, diklik, buat kasih nama skor misalnya, biarkan seperti ini for all sprites, klik OK. Dia akan muncul di sini skornya 0. Nah, kita ingin skornya bertambah saat menangkap huruf A. Jadi kita di huruf A, saat huruf A nenggol ball, muncul suara A, kemudian kita ingin supaya skornya nambah. Jadi di situ kita klik ini, change my variable, namanya bukan my variable, nama kita adalah skor, klik, tanda panah, ada pilihan berarti kalau ada tanda panah, kita pilih skor, terus kita ingin nambahnya berapa? 10, 50, 20, terserah kita. Saya ketik 10 dulu misalnya, klik enter. Kemudian kita masukkan ke bawah ini. Setelah mendengarkan suara A, kita ingin dia berubah langsung. Kita coba. Salah. Kalau yang salah nggak nambah apa-apa. Kalau ini A. Salah. Kenapa nambahnya langsung 80, Mr. Noel? Dan tadi saya langsung juga sadar, ternyata ini kalau nyenggol, dia masih terus berjalan sampai bawah. Jadi nyenggolnya lebih dari 1 kali. Kita perlu buat peraturan supaya kalau nyenggol, begitu nyenggol sekali, dia langsung naik ke atas ini. Jadi nggak nyenggol berkali-kali sampai jadinya banyak sekali. Kita mulai ulangi lagi di huruf A-nya. Pas nyenggol, start tambahin 10, kemudian kita pingin dia ke random position seperti ini, seperti yang di atas ini. Go to random position, jadi nggak nyenggol berkali-kali, nyenggol ballnya berkali-kali. Kemudian set Y,
Tuh 173. 173. Klik enter. Kita coba sekarang. Salah. 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 Kurang. Iya, betul. Skornya nggak mulai dari 0 saat dimulai. Jadi kita perlu tambahkan itu ke variabel. Set my variable to 0. Taruh di paling atas. Begitu diklik, variabelnya mulai dari 0. Kita klik. Oh, sorry. Bukan variabel, skor. Nah, lihat perlu detail dan jelas instruksinya. Nah, sekarang 0. Nah, 10, 20. Salah. 30, 40, 50. Nah, seperti itu caranya. Sekarang kita tinggal mengulang dengan huruf yang kosong. Kalau huruf kosong berarti minus 10. Saat nyenggobol, salah. Kemudian change my score. Klik score by 10. Sorry, minus 10. Klik enter, kemudian kita juga ingin dia naik setelah nyenggol sekali, langsung naik ke random position dan ke IJ178. Kita coba. Oke, kalau ini salah. Salah. Langsung hilang. Salah. Nambah 20. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat gamenya menangkap huruf A, dan kalau nyenggol huruf yang salah, yang kosong, bisa kita isi dengan huruf apapun itu, maka akan jadi minus. Kurang lebih gitu caranya. Sampai sini sebenarnya udah seru, tapi biar mau seru lagi bisa kita tambahin timer. Setelah ini kita akan nambahin timernya. Setelah kita membuat gamenya bekerja, bisa bergerak ke kanan ke kiri, bisa menangkap huruf A dan menambah skor. Sekarang biar seru kita beri batasan waktu. Caranya bagaimana? Jadi nanti kita akan membuat seperti ini variabel. Kalau ini kan bertambah, kalau ini kita akan berkurang setiap detiknya. Jadi kita buat make a variable, di variabel ini klik, terus klik make a variable, beri nama waktu, klik OK. Lihat sudah muncul. Kemudian kita memasukkannya di bold saja, nggak masalah. Kemudian kita klik event, when klik seperti ini, kita ke variabel, set my variable. Ingat namanya apa? Variabel kita waktu. Kita pilih yang waktu, misalnya 60 detik. 1 menit lumayan itu. Nah, kita ingin ini variabelnya setiap detik berkurang 1, minus 1 gitu kan. Caranya bagaimana? Kita klik ini, change my variable by minus 1. Nah, terus supaya berkurangnya benar-benar setiap 1 detik bagaimana? Kita butuh coding control. Ini dia, wait 1 second. Jadi tunggu 1 detik, dikurangi 1, tunggu 1 detik, kurangi 1. Supaya terus terjadi, kita butuh forever. Nah, masukkan di sini. Nah, tapi nanti akan jadi masalah. Setelah sampai ke angka 0, dia akan terus dikurangi minus 1. Kita nggak pingin itu. Jadi kita butuh perbandingan. Begitu sama dengan 0, kita mau gamenya berhenti. Jadi kita butuh operator perbandingan. Kalau ini dia, saat waktu sama dengan 0, nanti bisa dirubah 50-nya 0, maka gitu kan. Jadi kita butuh kontrol if then. Ini dia. Di sini jika kita butuh waktu ke variabel, ambil variabel waktu ini. Ketika waktu sama dengan 0, kita pingin semua game selesai. Kontrol. Kita pingin semuanya stop, ini dia, stop all. Masukkan di sini. Kita coba nih, tapi kalau 60 kelamaan kita 5 detik dulu deh.
Klik, lihat 5. Salah. Belum. Sebentar. Kok waktunya nggak berkurang? Forever, variabelnya salah namanya. Waktu. Klik. Nah, green flag 4. Waktunya berkurang. Good. Ups. Dan kita udah nggak bisa bermain lagi. Saya mengklik panah kanan, panah kiri, nggak mau bergerak lagi. Tapi ini bisa membuat salah paham, nanti anak-anak mengira, gamenya rusak. Nah, kita nggak ingin itu terjadi. Jadi kita bisa menambahkan teks di sini, mengganti backdrop misalnya, dan ditulisi waktu habis. Supaya kelihatan beda, ini belum ada backdropnya ya. Kita bisa pilih backdrop dulu untuk permainan biasa. Saat permainannya habis, kita isi backdrop dengan tulisan waktu habis. Pertama kita isi ini backdropnya dulu. Saya pilih dulu deh. Dari tadi nggak diisi ya. Blue sky, bagus. Oke, ini bagus. Kita ingin setiap kali dimulai, blue sky yang dipilih. Jadi kita ke looks dulu. Kemudian switch backdrop ini. Pas dimulai, kita mau backdropnya adalah backdrop blue sky. Ini dia. Ini namanya blue sky tadi kan. Nah, sekarang kita ke backdrop. Kita mau membuat backdrop. Ini, klik paint. Kanan bawah, klik paint. Kita mau membuat backdrop. Kita warnai aja semuanya. Kita klik ini untuk memenuhi. Ini, warnanya kita kasih. Oke, ini nggak apa-apa, bagus. Terus kita kasih teks. Teksnya warna kuning berarti kali ini. Kemudian klik di sini, kita tulis waktu habis. Kita pilih tombol ini, select, klik waktu, kita mau perbesar dengan pilih di ujung. Nah, taruh di sini kebesaran. Taruh di tengah, oke. Good, namanya jangan lupa biar gampang dikenali. Waktu habis. Kita kembali ke code. Nah, sekarang ke bold. Kembali ke tadi code-nya. Ketika waktunya habis, waktu sama dengan 0, kita mau backdropnya berganti. Kita ke looks, switch backdrop, switch itu berganti, ganti backdrop, ini dia, taruh di atasnya stop, ke waktu habis. Kita coba, klik end. 3, 2, 1, 0, waktu habis. Jadi anak-anak juga tahu bahwa waktunya habis, backdropnya berganti. Jelas bahwa ini gamenya sudah selesai. Kalau mau bermain lagi, tinggal klik green flag. Salah. Seperti itu. Mudah sekali bukan caranya? When click, set waktu tuh. Nah, ini sekarang kita kembalikan ke 60 detik saja. Bunda praktekkan, ini sudah menarik banget. Tapi Bunda nggak harus semuanya. Bunda untuk pertama-tama mengajarkan bisa sampai ke membuat skor dulu. Ini boleh dikembangkan sesuai dengan waktu yang tersedia. Selamat praktek, selamat belajar. Kalau belum dimengerti, coba mulai dari awal lagi videonya. Kalau terlalu cepat, Bunda bisa kurangi kecepatannya menggunakan YouTube kan. Kalau terlalu pelan, Bunda bisa percepat. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, membuat game menggunakan Scratch, dan memahami bagaimana coding. Terima kasih Bunda sudah menyempatkan waktu untuk belajar membuat game.